terpidana juga masih aja bikin laporan-laporan PMH lah apalah, saya rasa Reza Gladys pun berhak untuk melakukan hal yang sama, masih punya kesempatan untuk membawa apa ya, membuat laporan-laporan terhadap terpidana. Tapi alasan utamanya apa sih kan kalau Kak Reza Gladys sendiri ingin menggugat balik, apa karena telah lebih dulu nih kita menggugat 244 miliar gitu? Mungkin iya ya, nggak bisa diem mungkin ya. Mungkin nggak bisa diem ya, jadi boleh-boleh aja lah. Ini kan sama Maya mengajukan banding, mungkin ada komentar dari itu. Kalau saya mengutip Bang Hotman Paris aja ya, kata Bang Hotman kan seharusnya malah usah dibanding ya, menjalani aja hari-harinya, ya menjalani apa, ada apa tuh namanya, remisi dan lain-lain mungkin ya. Ya saya rasa juga seperti itu ya, tapi kan nggak tahu ya, keinginan si terpidana mungkin kan bebas katanya ya. Sudah, biar itu kan haknya juga kalau mau banding dan lain-lain. Tapi saya dengar kan JPU juga banding, sama-sama banding. Nah Kak Fitri, mohon maaf sebelumnya kan Kak Fitri sebelumnya juga pernah bersahabat dengan Nikita Mirzani. Mungkin sekarang melihat Nikita Mirzani yang menjadi terpidana, merasa kasihan nggak sih? Bosen ya ditanya itu. Dia kan juga asik menjalaninya ya. Nggak apa ya, saya nggak mau terlalu banyak mengomentari ke personalnya ya. Ini mudah-mudahan dia sudah mendapatkan vonis, dia banyak merenung, dia banyak mawas diri lah ya. Tapi kalau dia merasa tidak bersalah, dia juga bingung kitanya ya. Dalam fakta persidangan kan sudah terbukti. Sekarang walaupun ada upaya hukum lainnya, kita lihatnya saat ini dia sudah divonis dengan vonisnya pemerasan. Stigma nama pemeras itu udah lagi melekat nih di diri dia gitu. Sudah, saya mah mendoakan ya menjalani apapun di hidupnya dengan sabar lah, kalau bisa nasehatin ya seperti itu, karena udah terjadi kan. Kalau sama anak-anak ini nggak kasihan kan? Anak-anak kita ada yang masih kecil. Semua orang tuh pasti kasihan kan sama anak-anaknya, tapi balik lagi kan ini kalau ibunya kasihan sama anaknya kan harus melihat perbuatannya bagaimana. Jangan orang lain yang kasihan anaknya tapi dianya nggak kasihan. Mungkin kalau Kak Fitri sendiri dari Reza Gladys pernah cerita apa tentang hasil putusan di sini? Mungkin kalian nggak percaya ya, aku sama Reza Gladys itu nyaris tidak pernah membahas masalah ini. Kalau ketemu? Nggak pernah sama sekali, nggak pernah. Cuman terakhir sebelum dia berangkat ke China, dia memang akan melaporkan mengenai pasal 55-nya, keterlibatan orang lain di dalam kasus ini gitu. Tapi kalau terhadap diri terpidana NM, dia udah nggak mau cerita. Berarti pasal 55 keterlibatan orang lain itu bisa jadi dokter oke atau gimana nih? Ya, saya nggak tahu ya, kita lihat aja nanti kira-kira yang dilaporkan itu siapa. Karena kita persidangan terpidana NM ini didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya rasa kita semua masyarakat Indonesia sudah pintar. Kalian ingat dari awal saya bilang si terpidana NM ini tidak sendiri. Terbukti kan tidak sendiri, ada dugaan pasal 55 keterlibatan orang lain di dalamnya. Sudah, ya kita nonton aja lah. Tapi orang-orang di sekitar NM ini kan ada yang juga dilaporkan juga ya. Ini statusnya Kak Fitri sekarang sudah Siapa tuh? Yang di Bandung. Ya saya dengar-dengar aja ya, tapi kan ada pelaporan terhadap Dr. O dan rekan-rekannya di Bandung. Mungkin teman-teman bisa nanya ke, saya nggak tahu apa di Polda Bandung, apa di Polrestabes Bandung, saya nggak tahu. Tapi saya dengar memang ada laporan itu. nggak mengetahui update-nya sekarang statusnya seperti apa. Mungkin hasil laporannya berjalan atau tidak. Saya sering bicara di story saya itu orangnya kalau nggak disenggol nggak mau ikut-ikutan. Sejauh ini kan saya baru lihat nih, saya masih lihat ini. Kalau sekarang kan saya suka dibilang mengkoordinir buzzer kayaknya kan saya udah dituduh ini itu. Tapi ya sudah, ini kita apa namanya, saling tuduh gitu ya. Namanya dunia maya kan kita nggak bisa menahan. Tapi saya sudah warning juga, kalau memang kalian nih para buzzer yang mau pro ke Dr. O, janganlah senggol-senggol saya, karena kalau
buzzer-buzzernya menyenggol saya akan speak up bukan terhadap buzzernya, terhadap dia yang jadi terlapor gitu. Saya udah males banget ngeliatin keributan ini, tapi kalau saya disenggol-senggol ya saya nggak bisa diem lagi. Untuk yang di Bandung sendiri mungkin Bu Leni ada cerita update laporannya sudah naik tahap apa Kak mungkin? Saya nggak tahu, mungkin kalian nanya aja ke pihak berwajib di Bandung. Tapi kalau ada laporan terhadap Dr. O, saya dengar dari pelapor. Memang beliau melaporkan Dr. O dan rekan-rekan. Tapi selain Ibu HS melaporkan kan Dr. Oki juga ada melakukan balik ke Polda Metro Jaya. Ada cerita juga Mengenai apa pelaporan? ancaman, dugaan mengancam, teror. yang katanya dilakukan oleh Ibu HS. Bunga kan katanya. Ya, karangan bunga. Gini ya, gimana kalau jadi saya? Kantor saya ditembak loh. Saya ditembak kantor saya, rumah saya di demo, nggak ada saya ribut-ribut mau apalah. Tapi kalau proses ini proses pelaporan ancaman Dr. O katanya ya berjalan, saya ingin bertanya juga kepada PMJ. Itu kan setahu saya penembakan kantor saya juga ditangani oleh PMJ kan. Ya kalau jalan saya juga mau nanya gitu, kok bunga doang dijalanin sementara orang kantor ditembak, apa kabarnya gitu. Baper Dr. O udah cemen. Kak Fitri, ini kan semakin melebar ya sepertinya ya. Setelah ada putusan Niki malah ada laporan-laporan dari PMH dan bahkan ada laporan baru lagi di Polda. Ini gimana sih Kak Fitri memandang kasus ini jadi panjang sekali sepertinya? Ya mungkin kan karena ada ketidakpuasan di dalam ini ya. Ada orang yang tidak puas atas apa yang terjadi sekarang ya. Boleh-boleh aja lah saling lapor. Saya juga kepengen tahu endingnya di mana. Berarti Kak Fitri ingin tahu ending akhir ini semuanya di mana ya? Mudah-mudahan endingnya menjadi pelajaran berarti banget buat masyarakat Indonesia ya. Kak Fitri, ini mohon maaf sekali lagi mau klarifikasi tentang isu yang Kak Fitri dituding katanya belum bayar pajak, katanya ada teguran dari pihak pajak di Jen Pajak. Itu benar nggak sih? Sekarang aja tanya, adakah namanya Fitri Salbuteril ini berhutang pajak? Saya itu pembayar pajak yang tertib, tidak pernah nunggak pajak sekalipun. Karena buat saya sebagai pengusaha, kalau kita tidak bayar pajak itu nggak untung. Kita itu dikatakan untung kalau kita sudah menunaikan kewajiban pajak kita, gitu ya. Jadi kalau sampah-sampah itu bikin gosip apapun, saya mah udah nggak mau dengar. Udah nggak berhasil kan? Udah judol, udah sekarang melanggar pajak, udah apa lagi besok? Saya masih di sini main padel, nggak usah ngurusin orang di bumi, nggak usah kasak-kusuk menyelamatkan diri dari laporan-laporan orang lain. Walaupun saya dituduh ini itu, ingat ya, saya bukan bela manusia, saya bela kebenaran. Jadi saya tidak pernah berpihak kepada pelapor, saya selalu berpihak kepada kebenaran. Ya. Tapi ada langkah nggak sih dari Kak Fitri sendiri atas tudingan-tudingan tersebut? Itu yang mereka mau kan? Buang waktu saya untuk membawa ini ke jalur hukum, sudah cukup ya Pak Hargono jadi contoh ya. Kalau saya harus meladenin sampah-sampah gini ya capek, lawan lagi aja lah di dunia maya. Jadi sekarang Kak Fitri akan speak up terus di dunia maya kalau misalnya Saya akan membela kebenaran karena ini udah saya warning 3 kali, jangan bawa-bawa saya di urusan Dr. O ini. Tapi ada buzzer-buzzer yang membela Dr. O, udah memframing saya nih. Inilah, itulah, ini, itulah. Oh, let's play. Ayo kita apa namanya? War season 2. Ya. Kayaknya ada yang disiapin nggak buat orang-orang lawannya di kita gitu? Buat lawan-lawannya ini kita. Maksudnya buat siapa lawan-lawan ini kita? Ini kita nggak punya lawan kan? Atau ada yang mau disampaikan dari Kak Fitri untuk siapa? ya mungkin buat terdakwa sekarang kan yang lagi berusaha untuk bebas ya kan, terpidana yang lagi berusaha untuk bebas mengajukan banding dan PMH. Mungkin dulunya yang pernah deket gitu Kak Fitri. Ya merenung aja lah. Ucapan apa yang dia ucapkan, dan dia selalu bilang kan, aku ini orang baik, aku ini disuruh ribut. Kalian kata tahu, saya kan sering ngomong kan, saya ini nggak pernah onar, aku ini didalangin. Kali ini siapa yang dalanginnya? Sehingga dia sekarang ada di rutan Bengkulu. Mudah-mudahan
siapapun sekarang yang ada di dekat dia tidak meninggalkannya sendiri. Itu aja. Mudah-mudahan orang-orang yang selalu dibanggain sama dia ada di samping dia saat ini dengan terang-terangan. Artinya apa dengan terang-terangan? Nggak malu kalau kelihatan sama kalian, ya. Kalau sekarang membantu diam-diam, mau besuk diam-diam, takut, ya itu kan bukan bantuan, itu apa? Itu apa namanya? Pecundang lah, ya nggak? Itu pecundang lah. Kalau mau membela itu membela lah secara terang-terangan. Jangan malu kelihatan media. Ya. Kasihan kan dia. Ya. Terima kasih banyak.